classical conditioning merupakan pengondisian, pembiasaan, atau pelatihan seorang individu akan suatu hal untuk memberikan suatu respon atau refleks untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Teori classical conditioning digunakan untuk mentransformasi peserta didik agar termotivasi belajar dan melatih pada siswa untuk melakukan kebiasaan positif yang lainnya untuk mengembangkan potensi dirinya. Penerapan teori classical conditioning merupakan cara guru melalui metode terapi yang bertujuan untuk merubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik ke depannya. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ayahnya merupakan seorang pendeta di desa. Pendidikan pertamanya difokuskan pada teologi. Namun, setelah membaca buku karangan Charles Darwin yang berjudul On the Origin of the Species, memiliki pengaruh besar kepada minat masa depannya. Pada tahun 1870, ia mulai belajar ilmu alam di salah satu universitas yang bernama University of St. Petersburg. Dalam teori classical conditioning ini, Ivan Pavlov menggunakan teori stimulus dan respon, di mana dalam percobaannya dia menggunakan anjing sebagai bahan percobaannya. Jadi, setiap ada lonceng, Ivan Pavlov akan menggunakan daging sebagai stimulus dari anjing tersebut, dan itu dilakukan selama beberapa hari. Nah, pada hari berikutnya, Ivan Pavlov membunyikan lonceng, tetapi tidak ada daging di saat lonceng itu berbunyi. Nah, setelah itu, anjing itu kan sudah memiliki stimulus bahwa setiap lonceng berbunyi, maka akan ada daging. Tetapi pada hari itu, ketika loncengnya berbunyi, tidak ada daging. Jadi di sini, daging itu sebagai stimulus dari anjing, dan ketika anjing itu tidak menemukan makanan saat lonceng berbunyi, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur sebagai responnya. Untuk penerapan, pada saat saya waktu SD, saya memelihara ayam dan saya menempatkan ayam tersebut dalam kandang yang berada di dalam pintu belakang rumah. Saya memberi makan ayam tersebut pada setiap pagi dan sore, dan ketika saya memberi makan ayam tersebut, maka ayam-ayam tersebut berlarian di kandangnya. Dan ketika saya di pagi hari membunyikan bel dan memberi makan ayam tersebut, maka ayam-ayam tersebut juga berlarian di kandangnya. Dan setiap saat ada orang yang mau memberikan ayam, maka ayam tersebut akan berlarian di kandangnya. Penguatan positif. Penguatan positif adalah reward atau penghargaan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, yang dimana dengan reward ini akan menambah semangat dari peserta didik itu untuk menambah perilaku baiknya. Contoh dari reward adalah ujian, kemudian memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah materi mengenai penguatan negatif, di mana penguatan negatif adalah suatu punishment atau konsekuensi yang diberikan ketika suatu perilaku peserta didik tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh pendidik. Yang dimana pada percobaan yang kelompok kami lakukan, penguatan negatifnya berupa seorang ibu menegur anaknya yang tidak mau berangkat mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah persembahan drama dari kelompok ke-1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema Classical Conditioning yang berjudul Pembiasaan Waktu Mengaji di Saat Terdengar Suara Azan Asar. Pada percobaan pertama, yaitu menerapkan stimulus anak dengan cara membiasakan untuk mengaji di musola Ar-Rahman ketika mendengar suara azan asar. Pada percobaan awal ini, kondisi anak masih belum memikirkan atau masih belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan mengaji. Pada hari pertama, Anin beserta kedua temannya, yaitu Andai dan juga Aldita, sedang asyik bermain lompat tali. Mereka tidak tahu bahwa hari sudah menjelang sore. Kemudian azan asar pun berkumandang. Allah
Tak lama kemudian, Salma yang merupakan santri kitab hendak berangkat menuju ke musola Ar-Rahman untuk sholat dan juga mengaji. Loh, kamu kok belum mandi? Itu loh sudah azan. Ayo ke musola, sholat berjamaah sekalian mengaji. Yuk Kak, kita mandi dulu. Ya udah, kita mandi dulu. Mainnya dilanjut besok ya, Nin. Nanti aja ngajinya. Main dulu. Ya udah, lanjut main lagi. Ayo main yuk. Ya udah, aku duluan ya, tadi ke musola. Udah sama mau ke musola ya? Iya, mandi dulu. Iya. Kemudian, Ibu Hani pun menjemput kedua anaknya untuk berangkat mengaji. Pak, ayo pulang. Pak, udah dipanggil mama. Udah asal ini waktunya ngaji. Adiknya kalian kasih tahu. Ayo deh, kita pulang dulu. Kan ya nih. Besok ya main lagi. Besok lagi ya nih mainnya. Iya. Ibu Hani dan juga kedua anaknya pun pulang ke rumah untuk siap-siap berangkat mengaji. Sedangkan Anin masih asyik bermain di tempatnya. Ibu Ervina pun memberikan stimulus kepada Anin berupa suara azan asar. Itu loh, di musola sudah azan, ayo mandi dulu. Berarti tandanya tuh ngaji. Nanti aja mainannya selanjut lagi, ayo. Nanti aja. Ayo, besok lagi aja mainannya. Ayo. Mendengar keributan dari luar, nenek Anin pun datang. Ini lo nggak mau ngaji, udah waktunya ngaji, udah azan sholat asar itu loh. Masa mainan aja? Biarin aja dulu, biar main dulu. Nanti juga bosan sendiri. Orang waktunya mengaji kok biarin mainan dulu, gimana sih? Biarin aja, nanti juga bosan sendiri anaknya. Kamu ini marah-marah terus dari tadi. Orang nggak mau marah-marah gimana? Orang anak waktunya mengaji itu loh udah azan asar. Ayo, mandi dulu besok aja mainannya. Kok tambah mainan lagi? Gimana sih kamu ini? Udah, sabar ya kamu. Segera mandi sana. Setelah itu, Anin dengan muka murungnya terpaksa untuk berangkat mengaji dan diantar oleh ibunya. Sudah. Sesampai di musola, kegiatan mengaji pun dimulai. Pada saat itu terdapat pengumuman bahwa pada hari Jumat kegiatan mengaji diliburkan karena ada suatu acara. Bahwa untuk Jumat depan ada acara di daerah kita. Untuk itu anak-anak bisa belajar mengaji di rumah masing-masing. Ingat ya, mengaji di rumah Masing-masing. Untuk mengawali ngaji kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, pada hari pertama, Anin telat waktu mengaji. Makanya besok lagi kalau nanti waktunya asar, waktunya ngaji, nggak boleh mainan aja, ya? Udah sana, ngaji dulu. Hati-hati ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dari mana saja sih? Silakan dibuka tadi. Kenapa? Dari main, Pak. Bermain. Enak mainannya. Ya, silakan dibuka ya sama teman-teman tadi. Coba ditanya. Tadi buka apa? Jelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan juga manusia ibadah kepada Allah. Ayatnya. Setelah itu, kegiatan mengaji pun sudah selesai dan mereka berpamitan kepada Pak Ustadz. Yuk, Kak. Karena rumah mereka sejalan, maka Anin dan kedua temannya pulang bersama. Ia berpamitan kepada kedua kakak kelasnya. Selamat duluan ya. Hati-hati ya.
sudah terlatih sehingga ketika ia terdengar suara azan, maka ia memiliki kesadaran untuk berangkat mengaji dengan tepat waktu. Pada hari kedua, seperti biasa, Anin dan juga kedua temannya bermain saat menjelang azan asar. Tak lama kemudian, azan asar pun berkumandang. Ini sudah azan asar. Kata bundaku, kalau sudah azan asar, waktu mengaji. Ya udah kita pulang. Ya udah ya Nin, mainannya kita lanjut besok lagi. Karena psikomotorik Anin sudah merespon bahwa jika ada suara azan asar, maka itu tandanya waktu mengaji, sehingga ia bergegas untuk pulang dan siap-siap untuk berangkat mengaji. Di satu sisi, Aldita dan juga Andai bergegas untuk berangkat mengaji dan berpamitan kepada orang tuanya. Dua bersaudara ini kemudian menjemput Anin untuk berangkat mengaji bersama. Anin. Oh iya, Mbak Aldita sama Mbak Anda itu ada Mbak Aldita sama Mbak Anda. Nitip Aninnya ya Mbak. Hati-hati ya, itu berangkat sama Mbaknya. Hati-hati ya Mbak. Kemudian mereka bertiga pun bergegas berangkat ke masjid untuk mengaji bersama. Mereka bertiga pun tiba di masjid dengan tepat waktu. Dan kegiatan mengaji diadakan seperti biasanya. Pada percobaan hari ketiga, sudah terbentuknya stimulus di pikiran anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Pada saat mendengar suara azan berkumandang, maka dia waktunya mengaji. Terbukti pada Anin yang telah bersemangat mendengar suara azan asar, dia berangkat mengaji. Setelah sampainya di tempat, ternyata dia tidak mendapatkan teman-temannya di sana. Kemudian hal itu dikarenakan pada hari pertama Anin terlambat dan ternyata ada sebuah pengumuman bahwa pada hari Jumat kegiatan mengaji diliburkan. Pada hari ketiga, Anin sedang asyik membaca buku di saat menjelang azan asar. Kemudian azan asar pun berkumandang. Ya, mandi dulu ya. Anin pun bergegas untuk mandi dan kemudian diantar oleh ibunya menuju ke musola untuk mengaji. Sesampainya di sana, ternyata musola tersebut masih ditutup. Loh, itu kok pintunya tutupan? Emang ngajinya libur ya, Nak? Nggak tahu, Bun. Kemarin nggak dapat informasi dari Pak Ustaz. Ya udah kita pulang dulu aja ya, tanya ke teman-teman. Ayo. Udah yuk kita pulang dulu aja. Nanti tak tanyakan. Itu mamanya Mbak Andai sama Mbak Aldita ya? Coba sih turun ya, tak tanyakan dulu. Apa ya punya? Itu mamanya, emang ngajinya apa libur ya? Iya, libur. Kata anak saya, sholat belajar Oh iya, kamu nggak dapat informasi itu ya, Nak? Soalnya nih, kemarin tuh pertama tahu gitu. dalam berita aja. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Pesan-pesan saya setelah menonton drama ini adalah tentunya sangat tertentang karena di sini saya berperan sebagai nenek dari anak yang sangat bandel, di mana kebiasaan di masyarakat menganggap seorang nenek itu selalu sayang kepada cucunya. Tentunya memberikan pengalaman baru untuk saya. Pesan dan pesan saya sebagai yang berperan sebagai teman Anin ialah kita tidak boleh terpengaruh oleh sikap buruk yang dimiliki oleh teman kita. Pesan-pesan yang dapat saya peroleh ketika saya berperan menjadi seorang ibu
belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Yang kedua, saya belajar bagaimana cara mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga adalah tentunya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam pembuatan video drama ini nantinya tentu akan saya terapkan di masa yang akan datang ketika saya sudah menjadi orang tua. Pesan saya dalam membuat video ini yaitu yang pertama pastinya kita bisa lebih akrab satu sama lain. Yang kedua, saya seperti merasa tertantang karena di sini saya lebih dituntut untuk menjadi siswa yang galak. Pesan dan pesan saya sebagai seorang kameramen dalam pembuatan drama ini adalah tentunya merasa sangat capek dan lelah, tetapi hal ini juga menyenangkan karena itu merupakan salah satu hobi saya. Dan juga dengan pembuatan drama ini saya bisa lebih memahami karakter teman-teman lainnya dan belajar untuk lebih bersabar lagi. Pesan dan pesan saya sebagai ibu dari dua orang anak, yaitu kesannya ternyata sangat berat menjadi orang tua. Dan pesan saya menjadi orang tua haruslah menjadi contoh yang baik. Pesan dan pesan saya saat memerankan peran sebagai anak yang baik ini melelahkan sudah pasti, namun saya bukan senang karena peran saya di sini sangat dibutuhkan. Pesannya, ambil yang baik dan buang yang buruk. Halo, di sini saya berperan sebagai santri. Dalam drama ini mempunyai kesan yaitu tenang, gembira, dan juga menyenangkan karena dapat bisa belajar dengan hal yang baik. Hai, saya sebagai ustaz di dalam drama ini. Pesan saya sebagai seorang ustaz adalah saya bangga terhadap diri saya sendiri karena sebagai ustaz. Untuk itu, walaupun di dalam drama ini peran ustaz sangat sedikit tetapi sangat berpengaruh karena memberikan stimulus kepada peran utama atau tokoh utama yaitu Anim, yaitu mengumandangkan azan. Selanjutnya adalah pesan saya kepada anak-anak yang mengaji, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih.